Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Semangat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah bab koordinat kartesius. Diharapkan setelah kalian belajar nanti, kalian bisa memahami dan menjelaskan tentang koordinat kartesius, dan juga kalian bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan koordinat kartesius. Agar kalian lebih paham dan mudah memahami, mari kita simak video berikut ini. Halo, pada pertemuan ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang koordinat kartesius. Pengertian dari koordinat kartesius. Koordinat kartesius merupakan dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Kedua sumbu terletak pada satu bidang, yaitu sumbu horizontal atau sumbu mendatar yang dinamakan sumbu X disebut dengan absis. Sedangkan sumbu vertikal atau sumbu tegak dinamakan sumbu Y disebut dengan ordinat. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini diberikan bidang koordinat kartesius yang berisikan beberapa titik, yaitu bisa kita amati ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari titik-titik tersebut kita akan menentukan jarak titik-titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dan menentukan koordinat titik-titik tersebut. Untuk yang pertama yaitu titik A, kita menentukan jarak titik A terhadap sumbu X, ini sumbu mendatar ya, titik A ke sumbu X. Nah, jika sumbu X dan sumbu Y sudah terisi skala seperti ini, kita akan mudah menentukan. Jadi titik A ke sumbu X ini adalah jaraknya 6 satuan. Jika tidak ada skala ini, kita tinggal menghitung jarak dari titik A ke sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A ini memiliki jarak 6 satuan ke sumbu X. Kemudian jaraknya berapa titik A terhadap sumbu Y ini, atau sumbu Y ini sumbu vertikal ya, atau tegak. Di sini kita lihat, ambil saja ya, lurus ke sini, ini berarti jaraknya 2 satuan. Atau kita hitung saja skalanya dari titik A ke sumbu Y, yaitu di sini dihitung 1, 2. Baik, jadi jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan, sedangkan jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan. Lalu bagaimana menentukan titik koordinatnya? Titik koordinat itu adalah pasangan X dan Y. Posisinya sumbu X dengan sumbu Y. Karena X, Y berarti X dulu yang kita baca. X-nya adalah 1, 2. Sedangkan Y-nya yang tegak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik A adalah 2,6. Kalau kita lihat di sini adalah perpotongan antara yang vertikal ini dengan horizontal yang ini. Selanjutnya kita ambil contoh lagi ya, misalnya titik D ya, D, titik D.
berapa jarak titik D ke sumbu X? Kita lihat titik D ke sumbu X yaitu 6. Kita coba hitung ya, dari sini 1 2 3 4 5 6, atau kita lihat saja dari sumbu Y nya ya, yang ini. Lalu jaraknya dengan sumbu Y berapa? Di sini kita lihat, kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Jadi jaraknya adalah 5 satuan. Jarak itu tidak ada yang negatif, positif ya. Selanjutnya coba kita simpulkan ya. Sebelumnya kita lihat dulu titik D ini koordinatnya berapa. Di sini kita bisa melihat sumbu X, titik D nya yaitu negatif 5,6. Kita coba lagi titik E ya, caranya sama. Di sini titik E koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Selanjutnya ini saya berikan tabel dari titik A sampai dengan H. Silahkan dicek semua jawabannya dan ini sebagai kuncinya. Berikutnya materi tentang kuadran. Sumbu X dan sumbu Y ini tegak lurus membagi 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ciri-cirinya adalah kuadran 1 karena berada di sini maka X positif, Y positif. Sedangkan kuadran 2 X nya adalah negatif, Y nya positif. Kemudian kuadran ketiga X nya negatif, Y nya negatif. Selanjutnya kuadran 4 X nya itu positif, sedangkan Y nya adalah negatif. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Materi berikutnya adalah memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Setelah dapat menentukan koordinat suatu titik dan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita akan mempelajari bagaimana koordinat titik tersebut terhadap titik tertentu. Di sini diberikan denah perkemahan, lokasi-lokasinya sudah ditentukan. Kita coba untuk menentukan lokasinya. Yang pertama, posisi lokasi terhadap pos utama. Dalam hal ini kita lihat pos utamanya adalah di sini. Nah, ternyata pos utama ini adalah perpotongan antara sumbu Y dengan sumbu X. Jadi pos utama ini adalah titik pusat koordinat atau 0,0. Dengan demikian, untuk menentukan lokasi-lokasi ini caranya sama persis untuk menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Kita coba untuk menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Caranya sama seperti yang tadi. Dari titik pusat kita baca X nya adalah 6 dan Y nya 5. Jadi perumahan lokasinya adalah 6,5. Berikutnya kita coba untuk menentukan posisi pos 3. Pos 3 dari pos utama
ini ke kanan berada pada posisi titik 3, kemudian ke bawah posisi titik negatif 4. Jadi pos 3 adalah 3, negatif 4. Berikut kita coba untuk hutan. Hutan ini dari pos utama ke kiri sebanyak 8 satuan dan ke atas sebanyak 5 satuan. Jadi posisi hutan adalah negatif 8,5. Selanjutnya untuk posisi-posisi yang lain seperti tanah lapang, pasar, kolam dan sebagainya silahkan digunakan sebagai latihan. Materi berikutnya posisi lokasi terhadap titik tertentu. Di sini kita ambil titik tanah lapang. Kita lihat di denah ya, untuk tanah lapangnya berada di sini. Ini posisi tanah lapang. Sehingga tanah lapang ini nanti menjadi sentral atau pusatnya. Seperti yang tadi pos utama sebagai pusatnya. Sekarang kita coba untuk menentukan posisi perumahan ya. Posisi perumahan terhadap tanah lapang. Jadi kita coba untuk menentukan posisi perumahan terhadap tanah lapang ini. Untuk menentukan posisinya dari tanah lapang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan berarti positif. Selanjutnya 1, 2 ke atas berarti juga positif, sehingga posisi perumahan adalah 10,2. Prinsipnya ini sama, kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, dan ke bawah negatif. Karena pasangannya X, Y, maka bergeraknya adalah ke kiri atau ke kanan terlebih dahulu, lalu ke atas dan ke bawah. Baik, kita coba kembali ya. Di sini posisi hutan terhadap posisi tanah lapang. Dari tanah lapang kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri berarti negatif 4, kemudian 1, 2 ke atas berarti positif 2, sehingga titiknya adalah negatif 4,2. Kita coba yang lain, posisi pemakaman. Posisi pemakaman dari tanah lapang. Dari tanah lapang bergerak ke kiri 1 berarti negatif 1, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, negatif 5. Jadi posisi pemakaman adalah negatif 1, negatif 5. Berikutnya kita coba lagi pos 3, posisinya dari tanah lapang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan berarti positif 7. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke bawah berarti negatif 7, sehingga pos 3 adalah 7, negatif 7. Setelah menyimak video pembelajaran sebagai latihan soal, ini soal yang pertama silahkan dicoba untuk dikerjakan. Sedangkan yang ini adalah soal yang kedua, sama, silahkan dicoba agar semakin paham. Materi yang terakhir adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam hal ini ada beberapa garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di antaranya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X, garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba perhatikan gambar di samping.
Pada gambar di samping ada koordinat kartesius dan garis-garis, yaitu garis L1 sampai dengan L4. Kemudian ada garis M1 sampai dengan M4, serta ada garis N1 dan N2. Pertanyaannya adalah garis apakah yang sejajar dengan sumbu X, yang sejajar dengan sumbu Y, yang tegak lurus dengan sumbu X, yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan garis apa yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Mari kita coba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada koordinat kartesius, sumbu X adalah sumbu datar. Kemudian, dua garis yang sejajar tidak akan berpotongan. Karena sumbu X merupakan sumbu datar, maka garis yang sejajar dengan sumbu X berarti juga merupakan garis datar. Pada koordinat kartesius yang tadi, yang merupakan garis datar adalah garis L1 sampai dengan L4. Kita lihat apabila garis L1 sampai dengan L4 diperpanjang dan sumbu X juga diperpanjang, maka kedua garis tidak akan berpotongan. Itu artinya garis L1 sampai dengan L4 merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya kita perhatikan perpotongan antara garis L dengan sumbu Y. Perpotongan antara garis L dengan sumbu Y ternyata membentuk suatu sudut. Jika tandanya seperti ini, maka sudut tersebut adalah 90 derajat. Karena perpotongan antara garis L dengan sumbu Y membentuk sudut 90 derajat, maka garis L1, L2, L3, dan L4 adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Selanjutnya, garis apakah yang sejajar dengan sumbu Y? Kita tahu bahwa sumbu Y adalah sumbu tegak. Maka, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah juga garis-garis tegak. Seperti yang tadi, bahwa dua garis yang sejajar tidak akan berpotongan. Dengan demikian, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis M1 sampai dengan M4. Karena jika garis M1 sampai dengan M4 kita perpanjang, maka tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Selanjutnya, mari kita perhatikan perpotongan antara garis M dengan sumbu X. Dapat dilihat pada gambar, yaitu perpotongan antara garis M dengan sumbu X membentuk suatu sudut, yaitu sudut 90 derajat. Karena perpotongan antara garis M dan sumbu X membentuk sudut 90 derajat, maka garis M1, M2, M3, dan M4 tegak lurus dengan sumbu X. Dari pengamatan tadi, maka garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X. Selanjutnya garis N1 dan garis N2. Di sini terlihat garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Di sini terlihat bahwa garis N1 memotong sumbu X di titik 1 dan memotong sumbu Y di titik 2. Sedangkan garis N2 memotong sumbu X di titik min 1 dan memotong sumbu Y di titik 2. Dengan demikian, maka dapat diamati bahwa garis-garis N1 dan N2 merupakan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Sehingga bisa kita simpulkan apabila suatu garis tidak memotong sumbu X ataupun sumbu Y, maka suatu saat pasti akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Dari semua permasalahan-permasalahan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X serta tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y serta tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Dan kesimpulan ketiga adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan N2. Demikian video pembelajaran hari ini. Yang sudah menyimak, terima kasih. Bagaimana belajar hari ini? Lebih mudah dan menyenangkan? Semoga dengan adanya video pembelajaran ini bisa membantu kalian belajar memahami koordinat kartesius.
Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.